Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Bahkan semua peristiwa, semua ciptaan Allah Tabaraka wa taala adalah zinatan, sebagai perhiasan. Maka di antara perhiasan alam semesta ini adalah gunung. Gunung, kalau kita lihat nih, gunungnya luar biasa tingginya, besarnya. Masya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan kata gunung itu ada 35 kata. Wal jibala autada dan semisalnya. Nah, masalah gunung ini juga disebutkan sebuah hadis Nabi SAW. Ada beberapa riwayat kisah tentang gunung ini. Salah satu kisah yang masyhur adalah di mana Al-Imam Al-Bukhari menceritakan suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku tercinta, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan, adakah sesuatu yang paling membuat engkau ya Rasulullah yang merasa sedih, galau, yang merasa tidak nyaman?" Lalu kata Nabi SAW, ada wahai Aisyah radhiyallahu anha. Ada siapa? Apabila itu ujar Nabi ketika pada waktu itu ketika orang-orang penghuni Taif itu membenci aku, menolak dakwahku, lalu aku meminta tolong kepada Allah Taala. Yang mana sebelumnya itu Nabi meminta tolong kepada penduduk Taif, namun Nabi malahan dijawab dengan penolakan yang begitu dahsyat. Sehingga Nabi SAW berdoa. Nah, ketika itu berdoa, ujar Nabi, aku melihat awan, ada gumpalan awan tinggi besar. Tiba-tiba terdengar suara dari para malaikat. Kata malaikat, wahai Rasulullah SAW, kami ini ada para malaikat penjaga gunung. Dengar kata-katanya, penjaga gunung. Penjaga gunung. Nah, artinya apa? Artinya gunung ini ada penjaganya. Malaikat di antaranya. Ini hadis sahih. Lalu kata para malaikat, wahai Rasulullah, kami ini malaikat penjaga gunung yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk menawarkan bantuan kepada engkau. Menawarkan bantuan kepadamu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kami ini gunung, apa ujarnya tuh, ujar bahasa kita tuh, terserah pian aja, diapai kah? Pian suruh apa ke kami hakun. Kami ini mual sudah dengan buhannya. Maka apabila pian menyuruh kami hancurkan, kami hancurkan. Kami siap ke situ. Apabila pian menyuruh kami melemparkan batu, kami hancurkan. Kami lempari, kami tawaki. Pokoknya ujar gunung, kami menawarin bantuan supaya membalas bubuhannya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ujar Nabi, wahai para malaikat penjaga gunung, ketahuilah bahwasanya aku ingin ada satu dzurriyyat yang lahir dari sulbi-sulbi mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah, yang beriman kepada aku. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, sadaqa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata para ulama, ujar Abah Guru, di antaranya adalah yaitu di mana Abu Jahal melahirkan seorang anak namanya masyhur di kalangan para hadis, bahkan melahirkan hadis. Artinya Abu Jahal yang tidak beriman, tapi anak keturunannya dia beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan membela Rasulullah, bahkan termasuk periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman hafidhunillah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa gunung ini ada penjaganya. Makanya ada sebuah para ulama mengatakan, ada satu ungkapan bahwa kalau kita masuk ke gunung itu kita berdoa, ya Allah, doa yang penjaga gunung, aku ingin masuk, permisi. Atau dalam kalimat lain, bukan hanya gunung aja, tapi setiap kampung, pulau, apapun kita permisi, dastur ya ahlal qaryah,
Dastur ya ahlal qaryah. Dastur itu artinya permisi, wahai yang ampunnya kampung nih, wahai ampunnya gunung nih, wahai ampunnya laut nih, supaya kita beradab. Sebagaimana kita kalau masuk kampung kan permisi nih ke RT, ke lurahan, begitu juga dengan orang yang penjaga gunung, kita permisi itu lebih selamat, lebih artinya kita permisi lebih beradab. Dastur ya ahlal qaryah biidnikum adkhulu, wahai penghuni kampung di sini, aku izin permisi untuk masuk kampung ini. Dastur ya ahlal qaryah biidnikum adkhulu. Atau bahasa Indonesianya aja, wahai penghuni gunung, wahai penghuni alam di sini. Maksudnya malaikat. Permisi ulun lah, anak masuk nah itu. Supaya kita beradab dan insyaallah selamat kita di dalam perjalanan menuju gunung itu atau kampung pulau itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kisah-kisah gunung ini menjadi keimanan bagi kita. Kenapa? Karena kan percaya kepada malaikat itu kan salah satu rukun iman. Rukun iman yang 6. Ya kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat. Nah, malaikat gunung ada, maka kita beriman, wajib. Nah, malaikat artinya di gunung ada para malaikat. Nih, gunung-gunung maksudnya banyak malaikatnya. Cuma kita kada melihat, cuma kita kada mendengar. Mudahan kita bisa mendapatkan ilmu ini supaya kita lebih berhati-hati kalau kita masuk gunung, masuk wilayah, masuk pulau, supaya kita beradab sehingga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-adab fawqal ilm. Karena kalau orang kada badab kan orang kampung aja sehari itu aja masuk ke kampung kita kada pada-padahan aja. Bahkan di dalam kan biasanya rumah itu kan 24 jam kalau orang menginap harus izin dengan RT. Apalagi ini malaikat. Pas saja kah? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.